Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi setiap jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini sudah bersiap-siap untuk datang di hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat perjumpaan yang indah, yang luar biasa bagi setiap kami umat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau sudah siap memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Demi nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama Tuhan, menyembah, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan, Engkaulah penyelamat kami, dan kami mau berterima kasih pagi hari ini, menaikkan ucapan syukur kami, dan kami mau menyembah Engkau dengan hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan kami. Amin. Mari berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan kembali, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu.
ku balas? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian dan syukur kami pagi hari ini. Engkau Allah yang layak terima hormat pengagungan. Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan seumur hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan sukacita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari bersama dengan saya bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan besarkan nama Tuhan. Amin.
Muliakan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa ya besar kasih-Nya. Katakan, oh besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, juga Tuhan yang apa? Kuasa. Tuhan yang menolong hidup kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, juga Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Siapa? Hidup setiap kita. Katakan kembali, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Sama-sama, jiwaku. Amin. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang besar dan ajaib dan luar biasa. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tetap berdiri, jangan duduk dulu. Pujian dan hormat kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Katakan, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Nya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Haleluya. Kerajaan-Mu selama-lamanya. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Haleluya. Dan segala perbuatan-Mu ajaib. Amin. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Katakan sama-sama, Allah yang kekal. Allah yang kekal. Allah yang kekal. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu kepada kami.
untuk kami tetap mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami tetap masuk dalam rencana-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab kekuatan kami ada di dalam Engkau. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kekuatan di jiwaku, oh, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Mari Roh Kudus berikan kami kembali kekuatan lewat firman Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, oh, ada dalam hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tersungkur di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami takkan melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada bersama-Mu saja Tuhan. Kami akan teguh dalam nama Yesus. Sebab itu jadikan kami Tuhan, jadikanku bencana-Mu, memuliakan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu, jadikan kami, jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu untuk
Jadikan kami bejana-Mu. Sebab itu isi bejana-Mu Tuhan penuh berlimpah-limpah dengan firman Tuhan. Dan itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, berkata-katalah, nasihati kami, pimpin kami Tuhan. Pagi hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendengarnya Tuhan. Kami mendengarnya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi pada hari ini ibadah minggu. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Alkitab berkata demikian. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, yaitu Elisa. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Dari kisah berkenaan dengan janda yang miskin dan punya utang ini, paling tidak ada 3 pelajaran penting berkenaan dengan hal ini, yaitu membangun kebiasaan dalam hal keuangan. Yang pertama, takut akan Tuhan, namun harus bertanggung jawab dalam keuangan. Banyak orang rohani takut akan Tuhan, tapi dalam soal keuangan tidak bertanggung jawab. Nah, ini perlu diubah kebiasaan ini. Ayolah menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, hidup dalam kerohanian yang baik, tetapi juga bertanggung jawab soal keuangan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bagaimana agar tidak terjerat hutang. Ternyata saudara-saudara, janda dari seorang nabi ini berhutang, punya hutang, dan sangat terjerat hutang. Namun kita harus belajar di dalamnya bagaimana supaya kita tidak terjerat hutang. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, ada nasihat penting di dalam
kisah ini. Nasihat apa? Nasihat penting jika kita tidak bisa menghindari untuk berhutang. Papin terlalu banyak kebutuhan, akhirnya saya berhutang. Kalau saya tidak bisa menghindari untuk berhutang, bagaimana caranya supaya saya tidak berdosa dalam keuangan? Tentu dalam khotbah saya hari ini, saya tidak membahas ketiganya sekaligus. Saya hanya membahas bagian pertama. Itu sebabnya tema khotbah saya dalam bagian pertama ini, takut akan Tuhan dan tanggung jawab keuangan. Takut akan Tuhan dan tanggung jawab keuangan. Ini yang saya akan bahas hari ini. Nanti pada minggu yang akan datang saya akan membahas bagaimana supaya kita tidak terjerat hutang. Pada minggu-minggu yang akan datang lagi saya akan berbicara nasihat penting jika tidak bisa menghindari untuk berhutang. Hari ini saya akan berkhotbah berkenaan dengan takut akan Tuhan dan tanggung jawab keuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Katakan amin. Jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Katakan amin. Ini penting sekali. Jangan jadi orang Kristen terlihat rohani, sebab dikatakan oleh janda ini, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa ia seorang hamba yang takut akan Tuhan. Wow, ini nabi yang takut akan Tuhan, tapi punya utang, saudara-saudara, sampai meninggalnya, hingga istrinya yang kelabakan bertanggung jawab atas utang-utang itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah janda ini punya hutang banyak, dia harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Dalam khotbah saya berkenaan dengan takut akan Tuhan dan tanggung jawab keuangan, jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab soal keuangan. Yang pertama yang saya tekankan, orang rohani itu harus takut akan Tuhan, itu sebuah keharusan. Tetapi juga harus bertanggung jawab. Maka orang rohani pasti bertanggung jawab atas setiap masalah yang terjadi. Saya menekankan yang pertama ini. Orang rohani atau orang yang takut akan Tuhan pasti bertanggung jawab atas setiap masalah yang terjadi. Tidak mungkin orang takut akan Tuhan tapi tidak bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Jadi jangan melarikan diri. Ingat, saya berkata, kalau saudara punya kasus keuangan, masalah keuangan, jangan melarikan diri. Harus bertanggung jawab. Secara pribadi, saudara-saudara, janda ini bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi. Dia datang kepada Elisa untuk bertanggung jawab menyelesaikan kasus hutangnya ini. Secara khusus saya menasihatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, secara pribadi kita harus bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi, termasuk masalah keuangan dalam hidup kita. Saudara, dalam masalah ini, dalam ilmu soal problematik, saudara-saudara, biasanya masalah ada dua jenis. Ada masalah asli atau masalah sesungguhnya. Dan yang kedua, ada masalah semu atau masalah buatan. Saudara, suaminya meninggal, ini masalah asli, masalah sungguhan. Tidak bisa dihindari bahwa hal yang biasa, kita ditinggal suami atau ditinggal istri yang kita kasihi, atau ditinggal oleh orang yang kita cintai atau orang tua kita. Suatu kelak pasti terjadi, kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Ini hal yang biasa. Ini masalah asli. Ini masalah sesungguhnya. Biasa manusia hidup
lalu mati, silih berganti dari generasi ke generasi. Ini masalah asli. Tetapi ada yang kedua, disebut masalah buatan atau masalah semu. Orang bisa saja naik motor kekencengan lalu tabrakan, itu masalah buatan. Kita berhutang tanpa memperhitungkan kekuatan keuangan kita, kita tidak bisa mengelolanya, lalu terjerat hutang, ini masalah buatan. Kita malas, lalu tidak bekerja, miskin, ini masalah buatan. Siapa yang membuatnya? Kita. Kita tidak mau belajar, lalu tidak naik kelas, masalah buatan. Kita jalan, tapi tidak hati-hati, nabrak tiang listrik, ya masalah buatan, saudara-saudara. Jadi, yang penting begini, entah masalah buatan, entah masalah asli atau masalah sesungguhnya, kita semua orang Kristen harus bertanggung jawab atas masalah kita. Entah jenisnya, sumbernya dari mana, kita jadi orang Kristen harus bertanggung jawab atas setiap masalah yang terjadi. Jangan melarikan diri. Katakan amin. Itu pelajaran dasar yang pertama tentang tanggung jawab terhadap masalah. Kita harus bertanggung jawab untuk hal itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Tuhan dan tanggung jawab keuangan ini bukan hanya saudara-saudara orang yang rohani pasti bertanggung jawab atas setiap masalah yang terjadi, baik masalah buatan maupun masalah asli. Tetapi bagian kedua ini penting. Orang yang rohani pasti bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dia bertanggung jawab mengelola, memanage keuangan. Jangan hanya minta diberkati tanpa kemampuan mengelola keuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang hidup takut akan Tuhan itu berbeda sekali dengan kehidupan yang memiliki kemampuan atau keterampilan mengelola keuangan. Jadi ada banyak orang secara rohani takut akan Tuhan, itu bagus. Tetapi secara keterampilan dia tidak punya kemampuan mengelola keuangan, ya jelas banyak utang. Jadi di sini perlu keseimbangan. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelola keuangan itu harus punya keseimbangan. Dia hidup secara roh baik, tetapi hidup secara keuangan baik. Saya ingat perkataan dari Billy Graham. Jika seorang mempunyai sikap yang benar terhadap uang, akan membantu meluruskan hampir setiap bidang hidupnya yang lain. Dalam bukunya dia berkata, orang-orang yang beres soal keuangan, 99% hidupnya tidak bermasalah. Tetapi orang-orang yang tidak beres soal keuangan akan menyebabkan 99% hidupnya banyak masalah. Itu sebabnya saudara-saudara, orang-orang yang memiliki problem keuangan, dia harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Yang kedua, bertanggung jawab mengelola dengan keuangan yang ia miliki atau yang ada, yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Saudara-saudara, tidak identik bahwa orang yang takut Tuhan pasti beres keuangan. Tidak identik dengan orang yang rohani lalu beres keuangannya. Tidak. Mengapa saya berkata demikian? Karena ternyata nabi ini atau suami dari janda ini takut akan Tuhan. Dan janda ini pasti takut akan Tuhan sebab dia mau menyelesaikan masalah hutangnya. Takut akan Tuhan. Tapi dalam pengelolaan keuangan dia kurang pandai dalam hal ini. Itu sebabnya saudara-saudara, saya berkata dengan tegas, takut akan Tuhan atau hidup secara rohani yang baik itu sebuah keharusan. Tapi harus plus, didukung dengan kemampuan atau kepandaian untuk mengelolanya dengan bijak, mengelolanya dengan baik. Dia takut akan Tuhan, tapi punya kemampuan untuk cari uang. Dia takut akan Tuhan, tapi punya kemampuan
untuk buat solusi keuangan. Hal di sini berarti pelajarannya hal rohani kita atau kita menjadi orang Kristen yang rohani harus diimbangi dengan keterampilan, diimbangi dengan kemampuan, diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik. Untuk apa? Untuk memenuhi kecukupan keuangan keluarga kita. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Jangan berpikir yang salah, saudara-saudara. Berpikir yang salah ini seringkali berkata demikian. Wah, dia rohani, kok banyak utang? Dia ke gereja, kok banyak utang? Dia hamba Tuhan, kok banyak utang? Saudara, ini pola pikir yang hanya setengah benar. Sebab orang Kristen yang takut akan Tuhan, bukan hanya pelajaran pertama tadi, dia harus bertanggung jawab atas setiap masalahnya. Tapi dia harus punya kepandaian dalam mengelola keuangan. Kok bisa Pak Apin? Ya harus bisa. Kok dia banyak utang? Ya, karena dia tidak punya kemampuan untuk mengelola keuangan. Jadi jelas sekali saya menekankan orang yang rohani atau takut akan Tuhan bukan berarti bebas dari keperluan. Bukan bebas dari kebutuhan keuangan. Bukan bebas dari masalah-masalah pengeluaran. Bukan. Jangan berpikir saudara-saudara membangun kerohanian, rajin ke gereja, rajin berpuasa, rajin ibadah, rajin pelayanan, ujung-ujung menjadi kaya. Ujung-ujung menjadi orang sukses. Enggak begitu. Saudara menjadi orang yang rohani berkenaan dengan memang keharusan hubungan saudara beres dengan Allah. Maka saudara harus plus tambahkan kemampuan, kepandaian, pengetahuan tentang keuangan saudara. Itu sebabnya ada kata mutiara pendek, ora et labora. Berdoa tapi sambil bekerja. Bukan hanya berdoa saja kerohanian, tapi tidak mau kerja. Berdoa saja tapi malas. Berdoa saja tapi tidak mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan. Rohani tapi harus kerja keras. Takut akan Tuhan, oke. Kerja keras harus lebih oke. Saudara, kita semua banyak pengeluaran tiap hari. Dan kita harus punya kemampuan menghasilkan uang harusnya. Sebab bukan hanya punya kemampuan memakai uang saja. Atau kemampuan menghabiskan uang. Tapi kita harus punya kemampuan untuk mengelola keuangan. Pak Apin, kok dalam Alkitab diceritakan tidak malu ya? Tuhan mengupas seorang janda dari seorang nabi banyak utang. Justru Tuhan menyingkapkan hal ini supaya kita belajar sesuatu dari dalamnya. Kemungkinan sekali, saudara-saudara, pada saat suaminya meninggal, akhirnya banyak kebutuhan yang mendesak bagi janda ini untuk memenuhi kebutuhan dari dua anaknya. Akhirnya terlilit hutang. Dan di sini perlu belajar. Kalau berhutang harus mikir. Karena pasti ini berhutangnya tidak benar kepada orang yang tidak benar. Taunya dari mana Pak Apin? Sampai-sampai dua anaknya mau diambil untuk diperbudak. Ini sebuah pemerasan sebetulnya. Maka dalam istilah Indonesia, kalau mau berhutang ya saudara-saudara kepada bank atau kepada perusahaan yang sudah OJK di bawah otoritas jasa keuangan, katanya begitu. Jadi jangan hanya sampai berutang. Misalnya berutang sama utang atau pinjaman online. Wah, mencekik dan kita bisa terbelit, terjerat hutang. Tapi dalam kisah ini, sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa janda ini sudah kehilangan suaminya? Sekarang akan kehilangan dua anaknya untuk diperbudak sebagai membayar hutang. Sangat memalukan dan sangat menyedihkan.
ada banyak orang Kristen sangat memalukan dan sangat menyedihkan kalau kita tidak punya kemampuan mengelola keuangan. Jadi Pak Apin, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mempertajam kepandaian kita, keterampilan kita dalam menopang keluarga kita soal keuangan. Harus pandai memanage, mengelola uang. Saya berkata begini, sebanyak apapun uang kita, pertama, kita tidak pernah cukup. Kedua, sebanyak apapun uang kita, kalau tidak bisa mengelolanya, pasti akan habis. Ketiga, sebanyak apapun keuangan kita, tidak pernah akan puas. Itu sebabnya kita harus menjadi orang Kristen, harus yang penting bukan soal besar kecilnya berkat, yang penting bagaimana mengelolanya dengan baik. Yang berikutnya bukan hanya mengelola uang saja, tapi bagaimana mengelola saudara-saudara supaya uang yang sudah ada diproduktivitaskan, dimultiplikasikan, atau bagaimana uang kita menghasilkan uang. Uang menghasilkan uang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah orang Kristen yang mulai belajar bukan hanya kerohanian saja, tapi kepandaian mengelola keuangan. Saya ingat seorang janda di Jawa Barat, saudara-saudara. Pada saat ia ditinggal oleh suaminya dan beberapa anak, seorang pendeta, saya kenal nama pendetanya, datang kepada janda ini. Apa yang ditinggalkan oleh suamimu? Suami saya tidak meninggalkan apa-apa, Pak. Jadi bagaimana ketiga anak saya, pendidikannya, masa depannya? Lalu pendeta ini nanya, ibu punya keterampilan apa? Dia berkata, saya tidak punya keterampilan apa-apa. Selama ini seluruh penghasilan suami saya yang cari. Sekarang suami saya sudah meninggal, saya pasti mati dan keluarga saya. Pendeta ini berkata, ibu pasti punya keterampilan yang Tuhan beri. Lalu setelah ditanya oleh pendetanya, ibu bisa melakukan ini, ibu punya keterampilan ini, seterus ditanya. Akhirnya didapat satu. Saya hanya bisa satu saja, Pak. Bisa buat kue pia. Pendetanya berkata, itu dia. Buat beberapa kilo kue pia. Jual ke tetangga-tetanggamu. Titipkan ke warung-warung kecil. Dan terus menerus begitu engkau rajin. Tambahkan modifikasi. Tambahkan variasi. Kreatif dalam membuat kue pianya. Akhirnya dia titipkan ke tetangganya. Dia titipkan ke warung-warung kecil. Dia titipkan mulai ke warung-warung besar. Dia titipkan. Dan dia mulai beli peralatan-peralatan yang lebih canggih. Peralatan-peralatan yang banyak. Sekarang dia punya pabrik pia. Artinya apa? Satu keterampilan dalam kehidupan kita untuk menghasilkan uang dan mengelolanya secara baik akan diberkati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada pada saudara itu cukup untuk dikembangkan dan menghasilkan berkat-berkat bagi Tuhan. Katakan amin. Pasti bisa, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini, saudara-saudara, saya mengulang pelajaran yang pertama. Orang yang rohani pasti bertanggung jawab atas setiap masalah yang terjadi. Dia tidak melarikan diri. Yang kedua, orang yang rohani pasti bertanggung jawab dalam mengelola uang, memanage keuangan. Pasti, saudara-saudara. Jangan hanya minta berkat, tetapi minta kemampuan untuk mengelola berkat itu. Pelajaran yang ketiga yang sangat penting berkenaan dengan tanggung jawab keuangan bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang rohani pasti bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah keuangan. Jangan sudah berhutang atau punya utang seperti janda ini, tidak mau menyelesaikan lagi masalah keuangannya atau utangnya. Ini yang celaka, sulitnya diberkati.
Tapi Pak Apin, memang saya tidak bisa Pak Apin. Saudara, kalau tidak bisa paling tidak bisa telepon kepada orang yang pernah kita utangi dan kita berkata, Pak, Bu, atau Om, saya minta maaf saya belum menyelesaikan. Dan orang yang pernah memiutangi kita itu akan tersenyum dan berkata, oh dia masih ingat, puji Tuhan. Daripada kita tidak pernah tahu atau tidak pernah ingat. Ya, orang yang ngutangin kita juga tidak suka untuk hal itu, saudara-saudara. Ada niat lebih dulu untuk menyelesaikan. Ada niat untuk lebih dulu mau mengelola. Ada niat untuk melunasi. Wah, itu sudah luar biasa, saudara-saudara. Pastikan dalam menyelesaikan keuangan ini ada beberapa prinsip penting yang perlu diingat. Saya ulangi, ada beberapa prinsip penting yang perlu diingat. Prinsip yang pertama, saudara-saudara, kenyataannya janda ini sudah terlanjur punya utang. Mau diapain lagi? Kenyataannya keluarga kita mungkin memang punya utang. Kenyataannya demikian. Mau diapain lagi? Ya, harus menggunakan prinsip-prinsip yang alkitabiah untuk menyelesaikannya. Prinsip yang pertama, perhatikan. Wanita ini datang kepada Elisa. Wanita ini datang kepada Elisa mengutarakan keluhannya dan masalah keuangannya. Kenapa datangnya pada Elisa? Wakil Tuhan. Mengapa dia percaya kepada Elisa? Karena di balik wakil Tuhan itu dia tahu pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Jadi saudara harus yakin dulu, seberapa berat pun masalah keuangan saudara, pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Katakan amin. Pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan tolong. Itu yang perlu diyakini. Artinya begini, prinsip yang pertama ini, percayailah bahwa masih ada Allah yang peduli kepada saudara. Perhatikan prinsip ini. Percayailah bahwa masih ada Allah yang peduli kepada saudara. Janda ini meyakini ada Allah yang masih peduli. Ada Allah yang masih melakukan mujizat. Ada Allah yang pasti bisa memberi jalan keluar. Ada Allah yang pasti mampu menolong. Saudara, kalau kita menggunakan prinsip pertama ini, betul-betul meyakini atau percaya penuh masih ada Allah yang bisa melakukan mujizat, engkau pasti tidak putus asa. Prinsip kedua, saudara, janda ini datang kepada Elisa. Lalu jawab Elisa apa? Apa yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang engkau punya di rumah. Artinya apa? Elisa ternyata peduli kepada janda ini. Elisa peduli terhadap persoalan janda ini. Elisa tidak berkata begini, ya itu urusanmu. Kamu yang pakai utang, kamu yang pakai uang kok. Kok saya yang pusing? Apa urusannya? Itu persoalanmu. Tidak ada hubungan dengan saya. Begitu kata Elisa. Tidak. Tidak sama sekali. Artinya apa? Prinsip kedua, percayailah. Pasti masih ada orang yang peduli dalam hidup saudara. Perhatikan kalimat ini. Pasti ada orang yang masih peduli kepada saudara. Masih ada orang yang peduli kepada saudara. Coba urutkan dalam sejarah hidup saudara. Mulai dari saudara berhasil mungkin. Lalu saudara menghadapi kebangkrutan mungkin. Lalu saudara terus menerus mengalami pergumulan. Coba urutkan. Masih ada orang yang peduli nggak? Masih ada. Maaf. Paling tidak suamimu yang peduli tentangmu. Paling tidak istrimu peduli. Paling tidak anakmu peduli. Paling tidak ada hamba Tuhan yang peduli. Paling tidak ada saudaramu yang peduli. Tapi Pak Apin, seandainya nggak ada yang peduli, saya berkata begini ya, di dunia ini begini banyak, begini luas, pasti ada yang peduli. Percaya itu. Tapi seandainya tidak ada sama sekali, masih ada Tuhan, Bu, masih ada Tuhan, Pak,
Jangan putus asa, saudara-saudara. Sebab kalau orang tidak mempercayai bahwa Allah ada, masih dapat melakukan mujizat dan menolong saudara. Sekarang prinsip yang ketiga, saudara-saudara. Saudara ingat, pastikan dalam menyelesaikan keuangan, engkau belajar sesuatu di dalamnya. Dalam menjalankan atau menyelesaikan keuangan ini, saudara harus belajar dari peristiwa ini. Supaya paling tidak jangan ceroboh. Saudara perlu menjadi orang Kristen yang belajar sesuatu dari peristiwa. Sejarah manusia di dunia ini memang beda-beda, tetapi ada yang sama. Harusnya bagi orang Kristen, yaitu apa? Belajar dari peristiwa itu, belajar dari kegagalan itu, belajar dari kekurangan itu. Paling tidak kita belajar jangan ceroboh soal keuangan. Kita jangan memboroskan keuangan waktu kita sedang diberkati. Pada saat kita sedang diberkati, jangan jor-joran kita makan enak. Belajar gunakan prinsip yang benar. Dulu saya memberikan prinsip yang sederhana sekali dalam keuangan. 10, 20, 70. Apa ulangi? 10, 20, 70. 10% itu milik Tuhan, persepuluhan. Gak usah mikir, setiap dapat berkat, berikan kepada Tuhan yang memang diperintahkan Tuhan. Itu sederhana, saudara-saudara. Yang kedua, 20% dari gaji penghasilan saudara, jangan saudara tunda, tabung, sisihkan saudara-saudara untuk masa depan saudara. Itu penting. Yang 70% dikelola untuk kebutuhan, dikelola saudara-saudara untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa ditunda, dikelola kalau ada kelebihannya untuk investasi. Saudara harus belajar dari peristiwa. Jadi jangan hanya sambil lalu begitu saja. Prinsip yang keempat, saudara-saudara, dalam menyelesaikan masalah keuangan ini yang dilakukan oleh janda ini, dia bukan hanya mempercayai masih ada Allah, dia bukan hanya mempercayai masih ada manusia lain yang peduli kepada dia, terutama Elisa. Yang prinsip ketiga, bagaimana dia harus belajar dari peristiwa ini, baik di dalam kehidupannya supaya tidak ceroboh dalam soal utang, bagaimana cara belajar menyelesaikannya. Ini pun istimewa dari janda ini. Yang keempat, prinsip yang keempat, pastikan engkau minta tolong dan minta saran pada orang yang tepat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini prinsip yang sederhana sekali. Pastikan kalau engkau punya masalah keuangan, datang pada orang yang tepat. Minta nasihat pada orang yang tepat. Jangan sembarangan orang. Prinsip yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ditanya oleh Elisa? Elisa bertanya kepada janda ini, apa yang kau miliki? Apa yang kamu punya? Ternyata saudara-saudara, dalam menyelesaikan setiap kasus masalah, termasuk keuangan, sudah cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan mengeluh dengan apa yang tidak kita miliki, atau bahkan iri hati kepada apa yang orang lain miliki. No, itu tidak akan mengubah apa-apa. Minyak yang tersisa, itulah modal. Apa yang saudara miliki? Coba renungkan hari ini. Apa yang saudara miliki? Keterampilan apa yang saudara miliki? Kemampuan apa yang saudara miliki? Modal sebanyak apa yang saudara ada sekarang? Itu percayai sudah cukup untuk bisa menyelesaikan masalah dan hutang saudara. Hanya perlu diproduktivitaskan, dikembangkan, dikelola sedikit demi sedikit, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara betul-betul bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sangat penting sekali. Sekarang prinsip yang keenam, prinsip kerjasama. Apa yang diperintahkan oleh Elisa? Dia berkata, pulang ke rumahmu, panggil anak-anakmu,
Minta bantuan kepada anak-anakmu untuk pinjam bejana-bejana kosong. Lalu waktu engkau menuangkannya, anak-anakmu turut membantunya untuk memberikan bejana-bejana kosong itu dan memindahkannya. Ada kerjasama antara orang tua dengan anak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Libatkan suamimu, libatkan istrimu, libatkan anak-anakmu, saudara-saudara. Mari bekerja sama dengan baik. Jangan kecewa, jangan marah terhadap suamimu, jangan jengkel terhadap suamimu. Ini salahmu, ini salahku, ini salah dia, ini salah. Saling menyalahkan. Stop. Lebih baik bekerja sama, saling berdoa, saling bekerja. Paling tidak anggota keluarga kita yang peduli dengan kita, kesulitan keuangan kita, bisa sama-sama berdoa, bisa sama-sama meminta solusi atau mencari solusi. Waktu papa saya meninggal, saudara, mama saya punya harta yang sangat banyak, yaitu 11 anak. Kami kerjasama seluruh keluarga anak-anak mama. Waktu mama buat kue, kami turut membantu. Waktu setelah jadi, kami turut menjualkan kue itu atau menjajakan kue itu pada orang lain. Kerjasama supaya keluarga bisa terpelihara. Ayo kerjasama. Jangan malah saling menyalahkan dan saling kecewa. Prinsip yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang disebutnya prinsip lanjutan. Saya menyebut ini, saudara-saudara, prinsip lanjutan sebab saya sangat tertarik dengan janda ini. Setelah ada mujizat, setelah ada pertolongan, bejana-bejana penuh, dia bisa jual sendiri. Dia bisa gunakan uang itu dikelola sendiri. Tanpa balik lagi ke Elisa, tanpa balik lagi dia memberitahu mujizat sudah terjadi, pertolongan Allah sudah terjadi. Dia bisa lakukan itu, tapi dia tidak lakukan itu. Ini hebat sekali. Janda ini tahu berterima kasih. Dia datang lagi kepada Elisa. Kalimatnya begini. Kemudian dalam ayat ke-7, pergilah perempuan itu dan memberitahukan kepada abdi Allah itu, yaitu Elisa. Lalu Elisa berkata, pergilah, jualah milikmu itu punyamu, bayarlah hutangmu, ayo kelola kembali. Dan hiduplah dari selebihnya, kelola uang yang ada supaya tidak berhutang lagi, engkau serta anak-anakmu. Hebat sekali. Nasihat terakhir ini kalau dia tidak datang pada Elisa, dia tidak mengerti. Dia tidak tahu solusi selanjutnya dalam masa depannya. Mungkin nunggu mujizat lagi. No. Itu mujizat sudah terjadi. Jangan nunggu mujizat lagi. Yuk kelola keuangan. Wih, hebat sekali saudara-saudara. Ini kebiasaan banyak orang ya. Setelah mengalami mujizat, ada masalah lalu sudah mengalami mujizat, sudah datang pada Elisa atau hamba Tuhan, saudara-saudara. Lalu doanya sudah dijawab, doanya sudah dikabulkan Tuhan, mujizat sudah terjadi, pendeta pun dilupakan, Elisa pun dilupakan. Takut diminta, saudara-saudara. Takut diminta hamba Tuhan. Nggak usah dikasih tahu lah. Pendeta itu terus berdoa, terus menangis, sedangkan mujizat sudah terjadi. Tidak demikian dengan janda ini. Mujizat sudah terjadi supaya Elisa tidak terbeban lagi, dia datang. Hebat sekali. Atau mungkin yang kedua, saudara tidak memberitahukan pendeta itu karena pendeta itu mungkin mata duitan. Jadi saudara tidak usah memberitahukan lagi, nanti dipinta lagi. Ya. Tapi saya berkata kepada saudara, seorang hamba Tuhan yang punya integritas tinggi tidak pernah akan meminta-minta. Seorang hamba Tuhan yang punya integritas tinggi, dia juga pandai mengelola keuangan. Seorang hamba Tuhan yang punya integritas tinggi, saudara-saudara, dia tidak akan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dia menggantungkan hidupnya total kepada Allah. Allah yang memperhatikannya, Allah yang bisa menolongnya, Allah yang bisa melakukan mujizatnya. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya bekerja keras sebagai pengajar, saya bekerja keras sebagai pembawa seminar, saya bekerja keras, saudara-saudara, sebagai dosen. Saya bekerja keras, saudara-saudara, sebagai seorang pengkhotbah. Untuk apa? Untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, supaya keluarga saya terpelihara dan tidak bergantung kepada manusia, tetapi kepada Allah sepenuhnya. Saudara-saudara, sedapat mungkin kita beres di hadapan Tuhan soal keuangan. Kita beres di hadapan manusia soal keuangan. Kita beres secara pribadi dalam hal ini. Ini prinsip yang penting. Dalam menyelesaikan kesulitan dalam keuangan, pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena masih ada Tuhan. Yang kedua, ada
masih ada orang yang peduli kepada saudara. Yang ketiga, masih ada pelajaran di balik segala kasus dan peristiwa itu. Yang keempat, saudara-saudara datang dan minta pertolongan nasihat kepada orang yang tepat. Yang kelima, saudara-saudara gunakan kapasitas yang saudara miliki, modal yang saudara sudah ada. Yang keenam, saudara-saudara, mari kerjasama, jangan saling menyalahkan. Yang ketujuh, ayo minta saran lanjutan. Bagaimana kelanjutan dalam hidupnya saudara-saudara. Ayo minta nasihat lanjutan. Jangan hanya mandek tidak bertumbuh. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya berkata kepada saudara sekali lagi, orang yang rohani pasti bertanggung jawab dalam setiap masalah yang terjadi. Entah masalah buatan, entah masalah asli, dia bertanggung jawab, saudara-saudara, tidak melarikan diri. Yang kedua, orang yang rohani pasti, saudara-saudara, bertanggung jawab untuk mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jangan hanya minta berkat, minta kemampuan mengelola keuangan. Itu jauh lebih baik, saudara-saudara. Yang ketiga, orang yang rohani pasti, saudara-saudara, bertanggung jawab menyelesaikan hutang-hutangnya. Saudara-saudara, dia berhutang, dia bertanggung jawab untuk melunasinya. Pergunakan prinsip-prinsip menurut firman Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, di masa pandemik ini banyak orang-orang yang kena PHK. Dan bisnisnya banyak terganggu, sehingga kami tergoda untuk terikat dan terjerat pada hutang. Tuhan, tolong kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab dalam keuangan. Tuhan, kami percaya kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab dalam setiap masalah yang terjadi. Masalah buatan, masalah ya Bapa asli yang sesungguhnya kami pasti bertanggung jawab. Yang kedua, kami mau bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Berikan kami kemampuan mengelola keuangan, karena kami tahu Engkau sudah memberkati berkali-kali, bahkan ribuan kali, supaya kami bisa punya kemampuan mengelola keuangan. Itu yang kami minta. Tuhan, berkati kami ya Bapa hari ini, supaya kalau kami terikat dengan masalah keuangan, kami bertanggung jawab menyelesaikan masalah keuangan dengan baik. Kami tidak mau Tuhan Yesus kami berhutang dan melarikan diri. Kami tidak mau melunasinya. Tetapi hari ini kami mengerti prinsip-prinsip firman Allah hari ini. Kami tahu masih ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Masih ada orang yang peduli kepada kami. Kami harus belajar dari peristiwa ini supaya kami tidak ceroboh. Kami harus minta pertolongan dan saran pada orang yang tepat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kapasitas yang Kau beri, modal dan keterampilan yang Tuhan berikan, percayakan pada kami, sudah cukup untuk bisa kami ya Bapa mencicil ya utang-utang kami. Tuhan, tolong kami, ajar kami melibatkan di dalam doa, kerjasama dan tidak saling menyalahkan dalam keluarga kami. Dan ajar kami minta saran lanjutan supaya kami bisa menyelesaikan ya Bapa masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Allah turun kepada setiap jemaat umat-Mu, supaya setiap jemaat umat-Mu ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah, memulihkan dan memperbaharui kebiasaan-kebiasaan keuangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu tangan-Mu terkadang memberkati kami sekalian. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atasmu, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di Warta Sepekan GBI Kasih.
Gerakan doa keluarga masih dilaksanakan setiap hari pukul 20 sampai 21 WIB dengan pokok doa bagi bangsa Indonesia, GBI Kasih, dan keluarga kita masing-masing. Kami mengundang seluruh anak muda untuk mengikuti ibadah Hotspot Teens dan Youth yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 17 WIB yang akan dilayani oleh Saudari Sandra Priscilla via Zoom Meeting. Berjumpa kembali di ibadah raya minggu depan yang akan diadakan secara online di channel YouTube GBI Kasih Morotai pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 8 WIB. Adik-adik Abikasi Morotai, jangan lupa ya untuk cek channel YouTube Abikasi Morotai setiap hari Minggunya pukul 8 pagi. Yuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi jemaat sekalian yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan dapat diberikan ke rekening gereja 730-500-4006 Bank BCA atas nama GBI Kasih Kas Umum. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Warta Sepekan minggu depan.